Haleluya. Glory, kita satu di dalam hadirat kudusnya Tuhan. Haleluya. Kenapa kita satu dalam hadiratnya kudusnya Tuhan? Karena kita sudah dipilih sebelum dasar dunia. Dan itulah tujuan Kristus menjadi daging hanya untuk menebus setiap orang yang percaya. Haleluya. Tuhan datang ke muka bumi untuk menebus semua manusia. Itulah tujuan Kristus. Tetapi semua manusia tidak mau ditebus. Hanya sebagian dari mempelai wanita yang kecil dan sederhana, mereka yang dapat ditebus Kristus. Bagian daripada tubuh Kristus. Dan rencana Kristus bagi kita ya sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi biji mata Tuhan yang adalah bagian daripada bangsa Israel dan bangsa Yahudi, dan kita adalah bagian dari bangsa kafir. Ya, kita adalah bagian dari bangsa kafir. Tetapi kita dinikahi oleh Kristus untuk supaya kita menyatu dengan sang mempelai pria laki-laki, penebus kaum kerabat kita yang paling terdekat kepada kita. Haleluya. Itulah tujuan Kristus untuk menyediakan firman pada zaman ini, sehingga semua misteri disingkapkan. Apa yang dulunya terselubung di kitab Wahyu, yaitu kitab meterai-meterai, ya, sangkakala, ketujuh cawan, ya, ketujuh meterai, ketujuh zaman gereja, dan juga di kitab Kejadian. Semua disingkapkan di akhir zaman untuk supaya mempelai wanitanya percaya benar-benar bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk supaya keluar dan luput daripada kegelapan dunia, sehingga berjalan di dalam terang di waktu senja, sehingga kita berkerumun ya di waktu senja sebelum jam 6 tiba. Setelah jam 6 tiba waktu dan saatnya, maka pintu bahtera ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam bahtera, karena Allah sendiri yang menutup bahtera tersebut, yang menutup pintu bahtera tersebut. Haleluya. Sedangkan orang-orang yang ada di luar berteriak-teriak, ya, mereka berseru-seru untuk supaya pintu dibukakan bagi mereka. Sedangkan perbandingan di kitab Matius, di mana kelima gadis bodoh tersebut, pintu tidak akan dibukakan bagi mereka, karena mereka tidak memiliki minyak bagi lampu mereka. Haleluya. Jadi bagi orang yang bijaksana, yaitu kelima gadis bijak tersebut memiliki minyak, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun mereka, sebab mereka memiliki pewahyuan dan benar-benar mereka mau menerima firman yang terang pada zamannya tersebut. Haleluya. Jadi ada predestinasi, ada penentuan bagi sang mempelai wanita di akhir zaman. Itulah sebabnya dari hati dan pikiran kita, Tuhan tahu di setiap saat, di setiap waktu, pikiran kita fokus kemana. Tuhan menyediakan segala sesuatu keperluan bagi setiap orang ya di zaman ini. Apa yang mereka butuhkan, maka Tuhan memberikan, asalkan mereka mau menerima. Kalau ditolak, maka mereka tidak mendapatkan bagian daripada Allah. Haleluya. Jadi terpuji nama Tuhan pada waktu yang indah ini. Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan memberikan rohnya kepada kita pada waktu yang indah ini untuk menggerakkan hati dan pikiran kita. Amen. Fokus dan tertuju kepada firman-Nya. Haleluya. Diberkatilah ya
anakku yang ada di Medan, ya yang beserta mendengarkan firman pada waktu yang indah ini, dan juga temannya. Karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang haus akan lapar kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan dipuaskan oleh Allah. Amin. Haleluya. Karena tidak ada tempat pengaduan di muka bumi selain daripada Yesus sendiri. Amin. Mau di dalam, ya, mau mengalami sebuah keluhan atau penyakit atau tantangan dan lain sebagainya, ya, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita mau kita raih, ya, segala sesuatu hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, ya, kalau dia tidak mau bekerja atau bercampur akan hidup kita tersebut, maka segala sesuatu tidak akan bisa berhasil. Haleluya. Karena pikiran kita dengan pikiran dunia berbeda. Allah tidak mau ikut campur dengan hal-hal duniawi. Allah mau ikut campur hanya hal-hal dari surgawi, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan tidak mau memberikan berkat kepada hal-hal yang tidak dia ingini. Tuhan mau memberikan berkat hujan, yaitu hujan akhir, untuk membasahi hati dan pikiran kita hanya lewat satu, yaitu lewat dari jalur firman Tuhan. Karena semuanya tertera di dalam Alkitab. Melakukan hal-hal yang baik, bagaimana supaya orang-orang suka kepada kita, bagaimana kita supaya pintar, bagaimana kita supaya memiliki hikmat yang benar, bagaimana kita supaya kita memiliki kekuatan. Haleluya, semua ada di dalam kitab Amsal. Tuhan tempatkan di sana hanya untuk dialamatkan kepada setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Jadi kita harus melihat, ya, mata kita harus tertuju kepada firman. Semuanya diajarkan kepada kita untuk supaya di mana setiap saat kita melangkah dan kemanapun kita pergi dan apapun yang kita pikirkan, semuanya diajarkan di dalam Alkitab untuk kita lakukan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di, kita langsung saja. Haleluya. Yang tertulis di kitab Wahyu. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3. Dan mereka menyampaikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan ia tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Dan semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Haleluya. Silakan duduk. Dan kita melihat apa yang dikatakan di Wahyu 5, di Wahyu 15 ini ayat 1 sampai 4. Ya, dan apa tujuannya? Dan ini dialamatkan bagi zaman mana? Dan orang-orang yang manakah yang melakukan firman ini?
dan mengerti dan tahu bagaimana pola dari firman tersebut. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ya di zaman ini untuk supaya benar-benar tahu dan mengerti apa maksud dan tujuan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara kita pada pagi hari ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa zaman ini adalah zaman digitalisasi. Jadi semua online sekarang di zaman ini. Gak perlu lagi berjalan kaki, gak perlu lagi ya dengan pundak kita membawa barang-barang apapun itu. Tetapi sekarang hanya ekspres. Hanya setengah jam sudah sampai kepada tujuan kita. Hanya 1 jam sudah sampai kepada tujuan kita. Jadi zaman ini bukanlah zaman yang bermain-main lagi. Supaya kita tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar melihat, ya, kita sedang berada di saat ini. Dan tujuan kita apa? Dan apa yang harus kita raih? Seperti anak-anak sekolah, ya, ketika mereka saat di sekolah dan mereka belajar mendengarkan ajaran dari depan, ya, kalau bermain-main dan tidak fokus mendengarkan pelajaran tersebut, maka mereka ketinggalan. Artinya bahwa mereka akan mendayung sepeda. Kalau memang seseorang mendayung sepeda dibandingkan dengan mobil, dia akan ketinggalan dan tidak sampai kepada tujuan. Hal yang sama dengan firman Tuhan. Kalau memang di zaman ini bermain-main, sudah firman katakan, ya, sudah firman ingatkan, dan sudah Allah tuliskan di dalam Alkitab bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal yang najis, yang tidak diinginkan oleh Tuhan sendiri. Berjudi, ya, merokok, minum minuman keras, ya, pergi ke kafe dan pergi ke diskotik, bar, pub, dan lain sebagainya. Maka mereka akan ketinggalan dan tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Haleluya. Jadi kita lihat di zaman ini adalah zaman berkecocokan, zaman perang, zaman perdebatan, zaman perkelahian. Ya, kita lihat di zaman ini. Zaman pertumpahan darah. Haleluya. Kita baca dulu di kitab Kejadian. Kitab Kejadian 4 ayat 4. Ya. Haleluya. Kitab Kejadian ayat 4. Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan kita lihat di ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ini dikaitkan kepada zaman ini. Dan ini tidak akan pernah berakhir sebelum dunia ini berakhir. Ini akan selalu bertambah di setiap zaman. Dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Tidak ada henti-hentinya pembunuhan di mana-mana, peperangan di mana-mana, perselisihan di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, dan lain sebagainya. Haleluya. Dari satu sumber.
Kita bayangkan, dari satu sumber akhirnya menjadi miliaran. Peristiwa sedang berlangsung di setiap zaman. Haleluya. Tetapi kita lihat, tetap perjalanannya Kain dan cara hidupnya, dan perilakunya, dan karakter sifatnya dibandingkan dengan Habel. Siapakah di antara mereka orang benar? Dan firman Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Dan tidak ada, dan tidak ada perkelahian, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kalau tidak ada sesuatu yang lain di dalam hatinya. Dan tidak ada pertumpahan darah kalau memang tidak ada yang lain di dalam lubuk hatinya dan di dalam pikirannya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa timbul pertumpahan darah di sana? Kenapa hal itu terjadi? Jawabnya adalah karena timbul kecemburuan. Haleluya. Karena timbul kecemburuan. Kenapa timbul kecemburuan? Apakah orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa, lebih mengasihi Habel daripada Kain? Gak ada. Gak ada dituliskan dalam Alkitab. Lalu kenapa Kain itu cemburu? Haleluya. Kenapa Kain cemburu? Kain cemburu adalah karena Allah adalah Bapa yang menciptakan langit dan segala isinya. Dan Kain tahu, Habel pun tahu bahwa Bapa mereka hanya satu, yaitu Allah, sang pencipta mereka. Haleluya. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan mereka keluar dari taman kehidupan tersebut. Dan Habel tahu, Kain tahu, apa yang mau mereka persembahkan di atas mezbah sebagai korban persembahan kepada Allah, supaya mereka dikasihi dan disayangi oleh Allah kembali. Lalu mereka mempersembahkan korban persembahan di atas mezbah sesuai dengan pekerjaan mereka. Kain adalah seorang petani. Tentunya dia mempersembahkan biji-bijian yang sangat indah kepada Tuhan. Habel adalah seorang pembala. Tentunya dia mempersembahkan korban atau seekor domba yang begitu baik, yang dia persembahkan di atas mezbah kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi kenapa Allah tidak mengendahkan persembahannya Kain? Kenapa persembahannya Habel aja diindahkan oleh Tuhan? Hanya satu jawabannya. Manusia jatuh di dalam dosa oleh karena darah. Haleluya. Sehingga Habel pun memiliki pewahyuan, tahu hanya darahlah yang dapat dipersembahkan kepada Allah supaya mereka bisa kembali kepada Allah. Karena mereka sudah keluar dari taman kehidupan. Haleluya. Padahal sementara Kain tidak tahu. Tidak tahu apa yang dia persembahkan kepada Allah. Karena dia tidak memiliki pewahyuan. Haleluya. Dia tidak tahu. Seolah-olah dia berpikir, mungkin inilah yang membuat Allah supaya sayang kepada kami, kepadaku. Berarti inilah yang dapat saya persembahkan kepada Allah. Karena lewat kejatuhan orang tuaku. Tetapi Habel tahu, mereka jatuh di Taman Eden.
selain daripada darah sendiri? Emangnya kan pikir bahwa buah-buahan bisa mengandung darah? Ya? Atau membuat mereka jatuh di Taman Eden? Tidak. Karena ularlah yang memperdaya Hawa sendiri. Di mana berbicara, ya? Atau di mana peristiwa itu berlangsung? Apakah ada darah di sana? Berbicara benih, kehidupan adalah darah sendiri. Ular memperdaya Hawa, ya, sehingga itu mengandung darah. Haleluya. Jadi benar-benar Habil tahu apa yang mau persembahkan, apa yang mau dia persembahkan kepada Allah. Jadi tentu dia mempersembahkan korban sembelihan, yaitu seekor domba. Haleluya. Lewat darah. Domba tersebut disembelih. Domba tersebut berlumuran darah. Karena itu adalah sebuah perlambang. Haleluya. Glory. Apakah kita tidak ingat ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Apakah tidak ada seekor domba juga yang korban di sana? Sehingga kulit domba tersebut dikatakan kepada Adam dan Hawa, dan mereka diusir dari sana. Kulit domba yang sedang berlumuran darah dikatakan kepada mereka. Dan Allah mengusir mereka dari taman kehidupan. Tidak boleh darah, ya, darah yang tidak segar dikatakan kepada mereka. Harus darah yang segar. Itu adalah sebuah perlambang. Tanpa darah Kristus, tak seorang pun di muka bumi manusia diselamatkan. Haleluya. Jadi Kain, ya, tidak memiliki pewahyuan yang benar. Karena dia memakai pikirannya sendiri. Tetapi Habil, ya, yang dikasihi Allah, dia bersandar kepada Allah sendiri. Jadi dia memiliki pewahyuan. Dia tahu apa yang akan dipersembahkan kepada Allah. Haleluya. Jadi pertumpahan darah terjadi di zaman dulu oleh karena timbul kecemburuan. Haleluya. Dan kita lihat dulu di Kejadian 3, ya, Kejadian 4 ayat 3 sudah kita baca tadi, Ibrani 11 ayat 4. Dan Kejadian 4 ayat 3, saya ulangi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil, ya, tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan kita lihat di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Haleluya. Haleluya. Kenapa dikatakan di sini, ya, Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman Habil, sekalipun ia sudah mati, tetapi darahnya, ya, sesudah ia mati berbicara, dapat berbicara kepada Allah. Itulah sebabnya Allah bertanya kepada Kain, di manakah saudaramu Habil?
Lalu jawab Kain, aku tidak tahu. Aku tidak menjaga diriku. Tetapi Tuhan berkata, lihat, darahnya mengalir kepadaku. Engkau sudah membunuh dia. Lalu Allah membuat tanda di dahinya. Haleluya. Dan tanda itu tidak akan bisa dihilangkan oleh siapapun. Kalau Allah sudah membuat sebuah tanda di dahi. Dan apakah itu dan apakah tanda itu? Dan apakah artinya tanda tersebut? Haleluya. Darah Kristus, darah Allah ada pada Abel. Darah Kristus ada pada kita. Tetapi tanda tersebut, haleluya. Siapakah antikris? Siapakah pembunuh? Siapakah pencemburu? Ya. Dan kita melihat dari kehidupan dan cara hidupnya dan sifat dan karakternya, dan kita mengenal siapakah pewaris-pewaris daripada Kain tersebut. Haleluya. Jadi mereka benar-benar berusaha mendapatkan kasih daripada Allah sendiri. Kasih sayang daripada Allah sendiri. Sehingga mereka mempersembahkan persembahan mereka. Hal yang sama juga di akhir zaman. Semua manusia yang mengenal dan menyembah Kristus sama-sama mempersembahkan korban persembahannya. Persembahkanlah tubuh, roh, dan jiwamu kepada Tuhan. Tetapi lewat apa? Lewat perbuatan yang baik. Tanpa perbuatan, maka segala sesuatu yang kau persembahkan, yaitu tubuh, roh, dan jiwamu, maka itu tidak akan berarti. Tindakanlah yang benar-benar berarti bagi Allah. Sekalipun aku mendengar firman Tuhan, sekalipun aku mau menerima firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi tanpa tindakan, maka segala sesuatu tidak akan berarti. Haleluya. Mau benih, mau nanam cabai, mau nanam tomat, mau nanam sayur-sayur dan lain sebagainya, benihnya ada di toko sana. Tinggal beli. Haleluya. Setelah kita mendengar, di toko mana kayak itu? Lalu ditunjukkan, oh di toko yang sana. Lalu kita beli. Setelah kita beli, kita simpan. Dan kita persiapkan pupuk organik untuk persiapan untuk menanam benih tersebut. Setelah kita tempatkan, apakah bibit tersebut bisa berhasil kalau kita hanya melihat-lihat saja? Harus ada tindakan. Tanam, pupuk, siram kalau di musim kemarau, rawat benar-benar, hama tidak bisa menyentuh dia supaya dia selamat, sampai berbuah, baru kita akan menuai hasilnya. Tanpa pengorbanan, semua pekerjaan sia-sia. Omong kosong, aku berkata, aku menyembah Engkau Tuhan. Aku mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwaku kepadamu Tuhan. Aku berdoa siang dan malam. Tidak cukup hanya seperti itu. Itu hanya bagian. Tetapi supaya benar-benar kita bagian daripada tubuh Kristus, Kristus menderita, kita pun harus menderita. Kristus mati, kita pun harus mati dalam dosa-dosa kita.
Haleluya. Kalau dosa-dosa kita sudah mati, sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, Kristus bangkit, maka setiap orang pun percaya akan bangkit. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus berkata, di mana engkau berada, di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Haleluya. Kristus memiliki hidup yang kekal, orang percaya pun memiliki hidup yang kekal. Itulah yang diperbuat dan dilakukan oleh Habel tersebut. Tahu apa yang harus dia perbuat. Tahu apa yang harus dia lakukan. Dan satu-satunya ya yang perlu kita tahu. Ya, yang perlu kita tahu. Kita melihat zaman yang sedang canggih sekarang. Berarti kita berpikir, oh ya Tuhan, aku tahu bahwa zaman yang sedang, ya, bahwa zaman ini adalah akhir zaman. Saya tahu Tuhan bahwa zaman ini adalah zaman yang sedang buruk adanya. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bahwa kita di zaman manakah kita sedang hidup. Di zaman ini. Haleluya. Dan Kain, Habel sudah tahu. Ya, mereka sudah tahu bahwa orang tuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi apa yang mereka harus perbuat? Mereka mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Allah. Hanya itu yang mereka tahu. Tetapi ada yang diindahkan Allah, ada yang tidak diindahkan. Haleluya. Dan ya, dan di Kejadian apa tadi dikatakan tadi? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Haleluya. Jadi Tuhan sudah menetapkan dan menentukan apa yang ada dulu di dalam pikirannya Allah sesuai dengan programnya. Itu harus nyata, ya, dan itu harus benar-benar. Itu harus benar-benar pada saat dan waktunya akan dilihat dan diketahui oleh semua orang. Gak ada jalannya, aku gak pernah baca Alkitab. Gak, di mana itu, di toko mana itu dijual. Biar saya beli dulu. Gak ada alasan seperti itu. Semua tertera di sini dan kita Kejadian sampai Wahyu. Oh, bagaimana ya? Apa rupanya Tuhan katakan di kitab Kejadian? Keluaran, Imamat, Bilangan, apa rupanya dikatakan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kepada Wahyu? Gak perlu bertanya-tanya, semua ada dituliskan di sini. Dan setelah kita memiliki pewahyuan dan tahu apa yang harus kita lakukan di sini, gak mungkin kita membangun sebuah bahtera. Gak perlu kita memegang sebuah tongkat seperti yang dipegang oleh Musa. Haleluya. Gak perlu kita mengatakan ya kepada matahari berhentilah seperti Yosua. Gak perlu kita berjalan. Oh, udahlah, pergi aja kita ke Yerusalem. Itu kan tanah perjanjian. Kaleb Yosua udah sampai ke sana dulu. Sekarang coba kita perlu pergi dulu ke sana supaya benar-benar kita menjadi anak-anak Allah. Gak ada artinya seperti itu. Bukan zamannya lagi. Haleluya. Oh, aku pergi dulu ke Bethlehem, di mana Yesus Kristus lahir. Kan ada patungnya di sana. Supaya patungnya ku oles-oles dulu, ku ciumi dulu. Gak ada artinya. Gak zamannya.
Haleluya. Seperti itu yang dilakukan oleh Habel. Apa yang mau dia persembahkan kepada Allah? Dia tahu karena dia memiliki pewahyuan. Setiap orang percaya ya di zaman ini tahu apa yang mau harus kita persembahkan kepada Allah. Supaya persembahan kita itu diindahkan. Haleluya. Glory. Jadi contohnya seperti ini, biar mudah kita pahami. Kalau kita membawa kita kepada suatu gunung, ya, ke atas gunung contohnya, dan kawan kita ini menerangkan kepada kita, coba lihat gunung yang di sana, begitu indah kan? Apakah kamu tidak lihat itu? Ada seekor burung yang sangat cantik. Ada seekor tupai, ada seekor rusa, ada seekor, contohnya binatang apapun. Haleluya. Gak mungkin seseorang itu menunjukkan kepada kita sebuah pemandangan kalau memang tidak ada sesuatu yang indah di sana. Haleluya. Kalau tidak ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepada kita, pemandangan yang sangat indah. Haleluya, pasti ada sesuatu. Jadi kalau kita punya teropong, kita mengamati, kita meneropongnya, dan kita melihat apa rupanya di sana ya. Coba dulu saya teropong dulu, dan kita melihat. Jelas. Tetapi dengan konsep dan pikiran kita, di zaman ini, hanya satu-satunya alat supaya kita bisa melihat, dan alat sebagai teropong kita hanya satu, yaitu firman Tuhan. Hanya inilah alat teropong kita. Supaya kita dapat melihat betapa indahnya rencana Tuhan. Betapa indahnya programnya Tuhan. Tanpa ini, tidak akan bisa. Haleluya. Tidak akan bisa. Kalau lewat dengan konsep kita, pemikiran kita, tidak akan jalan. Kalau kita mengabaikan apa yang dikatakan oleh kawan kita, oh lihat, itu begitu indah gunung yang di sana. Coba lihat dulu pohonnya, seperti ini kan? Coba lihat dulu. Udahlah, kalau memang gitu aja ya, nggak perlu. Haleluya. Kalau roh dan firman mengarahkan mata dan pandang kita kepada Kalvari, apakah pemandangan yang di sana yang begitu indah? Seorang manusia, seorang Allah yang menjadi daging, disalibkan di sana. Apakah itu tidak indah bagi setiap orang percaya? Lihat, anak manusia disalibkan di sana hanya untuk menebus, menghapus dosa manusia. Haleluya. Itu hanya sekedar arahan. Kalau memang mempelai wanita menunjukkan sebuah firman atau jalan untuk supaya masuk ke dalam kerajaan yang kekal, maka cepatlah arahkan matamu dan pikiran fokus kepada hal-hal tersebut. Haleluya. Gak perlu, oh ya tunggu dulu, saya pikirkan dulu ya. Aku ambil dulu ini supaya saya teliti dulu nanti. Gak perlu. Tunggu dulu, gak perlu. Kalau itu hal-hal dari surgawi, tangkap dan resapkan di dalam hati dan pikiran.
Haleluya. Oh, kenapa Yesus Kristus disalibkan ya? Tunggu dulu. Menghapus dosa siapakah dia? Apakah dia anak Allah? Siapakah dia sebenarnya? Iman yang dimiliki oleh Habel, iman yang dimiliki oleh Abraham, iman yang sama dimiliki orang yang memiliki bijak, memiliki hikmat daripada surgawi, mempelai wanita dia kecil. Haleluya. Haleluya. Yang dimaksudkan gak perlu, oh ya, aku ambil dulu teropong dulu. Apakah dia anak Allah yang sesungguhnya? Gak perlu. Imanmu, iman kita yang ada di dalam Kristus, percaya kepada anak Allah yang berlumuran darah, mengorbankan dirinya, siap disembelih. Seekor anak domba dituntun ke Kalvari. Dia lahir di kandang domba karena dia adalah seekor anak domba. Mengorbankan hidupnya, dirinya hanya untuk menebus apa yang dihilangkan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya, di Taman Eden, sehingga dia memulihkan dan mengembalikan lagi apa yang sudah dihilangkan. Ya, dia ambil kembali lewat kematian di Kalvari. Haleluya. Kalau memang demikian, apakah darah mahal? Darah adalah kehidupan. Kalau tidak ada darah di dalam tubuh manusia, manusia akan mati. Haleluya. Glory. Jadi setiap orang yang percaya di setiap zaman memiliki pewahyuan apa yang harus dipersembahkan kepada Allah supaya dia menjadi anak kesayangannya. Seperti itulah Habel. Dia tahu apa yang mau dipersembahkan supaya dia menjadi anak kesayangannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang tuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau orang tuanya tidak jatuh ke dalam dosa, gak perlu dia persembahkan korban persembahannya di atas mezbah, gak perlu. Haleluya. Tetapi dia tahu, oleh karena darah, jadi hanya darahlah yang bisa ya menebus kesalahan dan dosanya. Sehingga itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Haleluya. Glory. Kita lihat lagi di kita lihat dulu di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya. Dan jika ia adalah Allah, ia tertarik pada setiap manusia. Karena itu adalah ciptaannya. Karena itu adalah ciptaannya. Dan ia tertarik pada anak-anak. Ia ditarik pada usia tua, usia muda, ya, yang kulit putih, kulit hitam, apapun itu. Kalau memang ia, ya, ciptaannya, dia adalah anaknya, dia akan ditarik. Haleluya.
Jadi, ia tertarik pada seluruh umat manusia. Dan ya berusaha membuat umat manusia untuk memfokuskan firman-Nya kepada satu hal. Seperti yang dikatakan Yohanes. Haleluya. Haleluya. Jadi dia datang menjadi dosa untuk supaya ya dosa kita diampuni. Jadi manusia dengan tujuan untuk menghapus dosa, untuk menyelamatkan seluruh ras manusia. Itulah tujuan Allah menjadi daging. Seperti yang dikatakan Yohanes, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapapun itu, ya, seluruh masalah dosa diselesaikan di Kalvari. Haleluya. Semua yang ditarik Bapakku akan datang kepada aku. Haleluya. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Dari 100 ekor anak domba, ya, dari 100 ekor domba, satu pun tidak akan bisa hilang dari antaranya. Ketika satu hilang menjadi 99, maka Yesus pergi untuk mencarinya. Mencari domba yang hilang tersebut. Haleluya. Sekalipun ya anak-anak Allah melakukan hal-hal yang tidak baik, dengan tidak sengaja dia melakukan, karena ada rencana Allah ya untuk melakukan anak-anaknya dan membiarkan anaknya pergi ke suatu tempat untuk supaya tahu bahwa dosa benar-benar, ya, dosa benar-benar maut memisahkan antara Allah dan anak-anaknya. Itulah dosa. Dan dia sudah tahu dan dia menyesal kembali. Hatinya menyesal. Setelah hatinya menyesal, ya, setelah pikiran dan hatinya menyesal dan dia ingin kembali, lalu Kristus memanggil dan membawa dia. Domba yang telah hilang tersebut. Haleluya. Betapa bersukacitanya domba yang 99 itu. Ketika dia kembali. Setiap orang percaya, satu biji pun, ya, rambutnya jatuh, firman Tuhan katakan itu dihitung oleh Allah sendiri. Haleluya, tidak akan bisa hilang. Semua rambut yang diciptakan oleh Allah yang diberikan kepada mempelai wanitanya, tidak ada satu biji yang bisa hilang. Haleluya, semua, artinya semua dipelihara oleh Allah sendiri. Haleluya. Belum sampai kita masih membahas tema yang pertama. Kalau berbicara tentang Wahyu 15 ayat 4, ayat 1 sampai 4 tadi, Wahyu 15 ayat 2 sampai 3. Ya. Minggu depan kita bahas dan diperjelas oleh karena pewahyuan Yesus Kristus diberikan kepada kita. Haleluya. Tetapi ini masih dasarnya supaya kita tidak melompat ya. Haleluya. Glory. Tetapi ya, kenapa ditunjukkan Habel dan Kain di sini? Tujuan Kain adalah supaya hanya seorang diri saja yang menguasai dunia.
menguasai lokasi yang dia tempati, yang dia tinggali. Itulah sebabnya dia membunuh Habel. Supaya hanya dia saja ya yang bisa menguasai semuanya. Haleluya, kita bayangkan. Berarti sifatnya dia nggak bisa diatur. Ya, nggak bisa diatur. Allah sendiri mengatur dia nggak mau. Apa yang dikatakan Allah? Persembahkanlah kepadaku seperti yang dipersembahkan, yang diperbuat oleh adikmu, maka aku akan mengindahkannya. Apa yang ada di benak pikirannya Kain? Hatinya panas, mukanya muram. Kepada siapa? Kepada Allah. Dia nggak mau diajar, dia nggak mau ditegur, ya, dia nggak mau diindahkan. Lalu dia membunuh adiknya supaya dia hanya seorang diri saja untuk menguasai semuanya. Karena ayah dan ibunya akan meninggal. Kita bayangkan. Haleluya. Pikirannya dan kemauannya dia berbuat sendiri. Tanpa bersandar kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Seperti itulah di zaman ini. Orang-orang tidak mau lagi bersandar kepada firman Tuhan. Kepada utusan yang membawa pesan di zaman ini. Orang-orang hanya mau bersandar kepada pikirannya sendiri. Sehingga dia tidak mau dialihkan kepada kebenaran. Sehingga suka bertengkar, suka berselisih, ya. Maunya hanya aku ajalah, seorang diri ajalah, supaya aku menikmati dunia ini. Gak mungkin. Pikirannya Allah bukan seperti itu. Haleluya. Pergi menyenangkan hidup, menyenangkan pikirannya, ya. Pergi ke diskotik, dansa-dansi di sana, menyenangkan pikirannya. Haleluya. Itulah tujuan dunia, itulah tujuan Kain. Tetapi tujuan kita di akhir zaman adalah hanya untuk menyenangkan hati Allah. Haleluya. Amin. Itulah tujuan kita. Itulah fokus kita. Haleluya. Gak fokus kepada hal-hal yang lain. Haleluya. Jadilah seorang diri. Ya. Bijaksanalah. Memiliki hikmatlah. Hidupmu jangan menjauh daripada kebenaran. Kalau memang demikian, nggak perlu kerja. Ya, di pabrik-pabrik, perlu. Nggak perlu kerja di toko, perlu. Nggak perlu kerja di kantor, perlu. Nggak perlu sekolah, perlu. Tetapi, hanya ada satu tujuan. Yaitu, melakukan hal-hal yang baik. Ambillah sesuai dengan pekerjaanmu. Terimalah sesuai dengan upahmu. Tidak bisa lebih. Haleluya. Kalau digaji satu hari, contohnya HK-nya 100.000 satu hari. Sesuaikanlah tenagamu dan waktumu sesuai dengan upah yang kau terima. Haleluya. Ketika upah 100.000 per hari, kita bekerja di ladang orang, jangan kita merusak tanam-tanamannya. Haleluya. Kalau kita kerja di toko, jangan mencurilah. Barang-barangnya jangan dirusak. Kalau kita sekolah, ya, terima ajaran daripada guru.
Haleluya. Dan lakukan dengan baik. Kalau guru bilang, ah udahlah, kau tahu nggak, sainganmu yang di sana sangat pintar. Bagaimana caramu untuk supaya dia mati? Hei, hindari hal-hal seperti itu. Tinggalkan sekolah yang seperti itu kalau memang ada demikian. Haleluya. Tetapi tidak ada yang lebih kuat ajaran dari manusia manapun selain daripada ajaran dari Allah sendiri. Amen. Haleluya. Ini adalah firman Tuhan, batu karang yang teguh. Ini adalah firman Tuhan, air kehidupan, di mana setiap orang mau meminum air daripada Kristus tidak akan haus lagi selama-lamanya. Haleluya. Ini adalah tubuh Yesus Kristus, di mana yang mau memakannya, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui Anak Allah sendiri, yaitu firman yang menjadi daging. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah telah menjadi daging, tinggal di antara kita untuk supaya menjadi pendekau kerabat kita. Haleluya. Betapa indahnya ketika Kristus ada di muka bumi. Mereka berjabat tangan, sama-sama makan, sama-sama minum. Ya. Seharusnya Allah tidak melakukan seperti itu. Kalau kita bayangkan, Allah sampai mau merendahkan diri. Ya, dilahirkan seorang perempuan. Terlalu rendah sebenarnya. Tetapi itulah firman Tuhan berkata, rendahkan hatimu sebagaimana aku mau merendahkan hatiku, merendahkan hidupku, untuk supaya engkau ditinggikan Bapa di surga. Haleluya. Terhadap hal apa kita merendahkan diri? Apa yang harus kita rendahkan? Sifat, ya, fisik kita, hati dan fisik direndahkan. Untuk supaya apa? Untuk supaya Allah memberikan kepada kita upah yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang sangat tinggi nilainya, yaitu ya upah yang kekal. Bagaimana cara kita untuk meraih? Bagaimana cara kita untuk mengambil upah tersebut? Harus melakukan firman Tuhan. Haleluya, glory. Untuk menutup, kita baca dulu di Matius 28 ayat 20.